Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita kembali datang menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami semua. Kami ada hari ini, itu anugerah yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami hanya mengundang Roh Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menjamah kami, memperbaharui kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Allah. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau
yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Yesus. Engkau yang mampu menjamah kami. Jamah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Haleluya Yesus. Kami boleh datang merendahkan hati kami di hadirat-Mu Bapa. Kami mau tanggalkan segala persoalan beban kehidupan kami. Kami mau menghadap hadirat-Mu yang kudus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, di setiap pujian penyembahan kami, pengagungan kami hanya kepadamu. Engkau yang akan memberkati kami dengan lebih lagi ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, siap menjamah kami pada pagi hari ini. Kami membuka hati kami di hadapan Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu yang akan melayani-Mu. Urapi juga jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya urapan Allah turun atas kami semua dan kami boleh bersama-sama diberkati melalui pujian dan penyembahan serta firman yang akan ditaburkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami semua. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita akan katakan sama-sama, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita tidak pernah ragu-ragu lagi akan pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena Dia yang selalu menopang kehidupan kita. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan.
kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, amin, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, amin Tuhan, kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau memegang setiap janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin buat kami. Kami mau percayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Engkau Allah yang mengerti keberadaan kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Haleluya. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku
keberadaan kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Engkau topang kami Tuhan. Engkau selalu menuntun langkah kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau layak kami sembah dan kami puji, kami agungkan sebab Engkau baik bagi kami. Haleluya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati hati dan pikiran kami. Sirami hati kami yang haus akan firman Tuhan. Engkau memberkati hati kami agar kami dapat melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini saya kira percaya kita semua berada dalam keadaan baik, sehat. Sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami akan menyanyikan satu pujian. Pujian yang boleh mendorong kita untuk kita boleh senantiasa sungguh-sungguh mengenal kepada Tuhan, mengejar hati Tuhan, dan kita boleh sungguh-sungguh menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, aku ingin tinggal dalam hadirat. Aku ingin tinggal dalam pelataranmu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Saudara, mari kita akan bersama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya.
Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Biar ini menjadi doa kita. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, amin. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, katakan ajarku mengenalmu, amin. Ajarku mengenalmu, amin. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, amin. Ajarku mengenalmu, haleluya. Ajarku mengenalmu, amin, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul mengosongkan diri bagi Tuhan. Mengosongkan diri bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini sudah dilakukan terlebih dahulu oleh juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka bersama-sama dalam Filipi pasal yang kedua mulai ayat yang ke-6. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Haleluya. Kita akan baca secara bergantian, saya akan bacakan saudara-saudara ayat yang ke-6, setelah itu saudara bersama-sama ayat yang ke-7. Berbunyi demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengosongkan diri bagi Tuhan. Artinya merendahkan hati bagi Tuhan. Seorang yang mengikut Tuhan Yesus harus berani menanggalkan harga diri yang berhubungan untuk nilai diri, saudara-saudara. Dan hal ini bukan berarti seseorang menjadi ceroboh sehingga orang tidak menghargai hidupnya sendiri. Bukan seperti itu. Harga diri untuk nilai yang dimaksud di sini artinya keinginan untuk diberi nilai tinggi oleh manusia lainnya atau sesama kita akan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirinya. Contohnya, saya punya kelebihan dalam bermain musik, saya punya kelebihan, mungkin saya punya jabatan di kantor dan sebagainya. Nah tentunya saudara dan saya, kita mengetahui nilai diri kita. Nah, nilai harga diri seseorang bisa ditentukan oleh bermacam-macam ukuran sesuai filosofi hidup seseorang. Ya, dikatakan ada mengatakan seperti ini, bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri. Begitulah pandangan dunia pada umumnya. Secara langsung atau tidak, kita diajarkan untuk membangun hidup kita sendiri. Semakin kaya seseorang, semakin sukses dan dikenal oleh publik, maka nilai kita di mata dunia pun turut naik, saudara-saudara.
Itu sebabnya banyak orang yang mengejar kekayaan. Gak salah saudara, kita mencari berkat, ya gak salah kita menjadi kaya, ya. Banyak orang yang mengejar kekayaan, mengejar kekuasaan, kebanggaan, dan banyak hal lainnya di dunia ini, saudara-saudara. Ya, nah itu sebabnya kalau dunia ini mengajarkan seperti ini, bahwa untuk menjadi pemenang orang lain harus disingkirkan dan dikorbankan. Itu sebabnya tidak aneh sekarang ini saudara-saudara, ada banyak yang berusaha untuk menaiki satu jabatan politik ya sekarang ini, ya. Itu sebabnya mereka berusaha untuk menjatuhkan. Nah, saudara-saudara, namun berbeda dengan Tuhan Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah. Untuk meraih kemenangan justru lewat pengosongan diri dan pengorbanan dirinya sendiri. Ia meraih kemenangannya. Itu yang Yesus lakukan. Nah saudara-saudara, ada beberapa hal yang Yesus lakukan saudara-saudara. Yang pertama saudara-saudara, Yesus memiliki kedudukan istimewa. Dia memiliki kedudukan istimewa, tetapi tidak meminta perlakuan istimewa. Yesus yang kita sembah adalah Yesus Raja di atas segala raja. Dia adalah anak Allah, saudara-saudara. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan. Bahkan saudara-saudara, Yesus itu dia taat sampai mati di atas kayu salib. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, Kristus tidak mengingini kehendaknya, melainkan taat pada kehendak Bapaknya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, Yesus sebagai manusia, dia punya satu kehendak, dia juga saudara-saudara bisa merasakan sakit dan sebagainya. Itu sebabnya pada waktu dia menghadapi salib, saudara-saudara, dia begitu tertekan dan dia begitu takut. Pada waktu dia berada di Taman Getsemani, saudara-saudara, bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus memohon dukungan kepada murid-muridnya, namun murid-muridnya tertidur saat itu. Dia berdoa kepada Bapaknya, dia katakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan pada akhirnya Yesus, dia harus mati di atas kayu salib. Nah saudara-saudara, ini yang Yesus lakukan, bukan kehendaknya, tapi kehendak Bapa. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus bukan hanya berkhotbah dan mengejar tentang kasih. Ia membuat khotbahnya tentang kasih menjadi kenyataan. Bukan hanya sekedar berbicara, aku mengasihi. Tetapi saudara-saudara, dia membuat saudara-saudara kasih itu menjadi kenyataan. Dengan apa? Dengan membuktikan dirinya melalui kematian di atas kayu salib. Dia buktikan kasihnya kepada Allah. Menjadi satu kenyataan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Hal yang keempat, saudara-saudara, Yesus bukan saja melayani, bukan saja menyembuhkan orang sakit, ada banyak orang sakit yang disembuhkan pada saat itu. Bukan hanya dia membangkitkan orang mati, tetapi ia memberi dirinya untuk mati di atas kayu salib ganti orang yang berdosa, saudara. Luar biasa. Saudara dan saya memiliki satu anugerah yang besar. Yesus telah memberikan teladan buat saudara dan saya. Ya, saudara-saudara, Yesus yang kita tahu di dalam kehidupannya yang Kristus jalani, Yesus memiliki dan menguasai segalanya, saudara-saudara. Dia menguasai segalanya di bumi dan di surga. Namun dia rela meninggalkan semua kenyamanan dan kemegahan tahtanya di surga dan turun ke dunia. Dia melepaskan keilahiannya menjadi sama dengan manusia. Apa yang Yesus lakukan, saudara-saudara? Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengutamakan rencana Bapa, merendahkan dirinya sedemikian rupa dan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara, standar Tuhan berbeda dengan standar dunia ini.
Dia tidak pernah menciptakan kita untuk kehidupan yang hanya berpusat pada diri sendiri, saudara-saudara. Dengan semakin banyaknya hal yang ingin kita kejar, tidak salah saudara-saudara. Ya, kita punya cita-cita. Kita pun akan menemukan hidup kita semakin kosong. Namun ketika kita mengosongkan diri bagi Tuhan, kehidupan kita akan semakin bermakna. Dunia ini mungkin memandang kita tengah melewati banyak hal, namun sesungguhnya kita tidak kehilangan apa-apa. Justru kita memperoleh segalanya, saudara-saudara. Dan tahukah saudara, melalui Yesus pun kita pun boleh memiliki kerajaan surga. Dengan demikian, kesuksesan, kekayaan atau nama yang besar harus kita kejar. Nah, saudara-saudara, kadangkala orang melihat keberadaan kita dalam keadaan yang sulit, berada di dalam tekanan. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan, saudara dan saya saat itu sedang berada dalam saat di mana kita mengosongkan diri, saudara-saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu sebabnya yang Tuhan mau, kejarlah hati Tuhan. Kejarlah hati Tuhan dan kerjakan tujuannya dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Apa tujuan untuk hidup kita, saudara? Apa tujuan Allah Tuhan menciptakan kehidupan kita? Tuhan mau kita boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan mau saudara dan saya menyembah Dia melalui kehidupan kita. Dan Tuhan rindu, saudara-saudara, biarlah melalui kehidupan kita segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan memuliakan Bapa di surga. Tuhan mau melalui kehidupan kita, saudara dan saya, benar-benar menjadi berkat. Saudara dan saya menjadi saksi karena kita semua adalah suratan yang terbuka, saudara-saudara. Mungkin kita tidak perlu banyak berbicara, ayo percaya kepada Tuhan, tidak. Tetapi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ada sinar kemuliaan Tuhan. Ya, karena kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, miliki kerendahan hati. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 23 ayat 12 berbunyi demikian, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang dicari oleh Tuhan. Amin saudara? Amin? Puji nama Tuhan. Orang yang dicari oleh Tuhan adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Jika kita dekat dengan Tuhan, Dialah nilai lebih kita. Lebih dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Lebih dari kekayaan, lebih dari apapun. Ketika saudara dan saya memiliki Dia, ada di dalam Tuhan, itulah nilai lebih kita, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, satu hari ada seorang yang melayani Tuhan. Dia aktivis di dalam gereja. Dia banyak berkorban, baik itu korban harta, baik itu dia korban waktu melayani Tuhan dengan segenap hatinya, saudara. Satu hari dia diperlakukan seolah-olah, saudara-saudara, dia direndahkan. Dan saudara, dia katakan, saya sudah berikan waktu saya pulang kerja, saya melayani, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tetapi saudara, ada satu perkataan dari rekannya yang menyakiti hati dia. Dia merasa direndahkan. Saat itu dia sungguh-sungguh mengalami kekecewaan yang luar biasa, saudara. Sempat di dalam hatinya dia mau mundur saja. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Kadangkala saudara, pada saat-saat itu terjadi, kadangkala kita mau mundur saja, kita menjadi lemah. Tetapi saudara-saudara, Roh Kudus berbicara kepada dia. Dia mengatakan seperti ini, tidak nyaman direndahkan orang lain. Namun seringkali Tuhan izinkan itu untuk mengosongkan diri kita. Kadangkala Tuhan izinkan itu terjadi, saudara-saudara, untuk mengosongkan diri kita. Itu sebabnya tetaplah bertahan
dan lakukan yang benar ketika kita direndahkan oleh orang. Nah, saudara-saudara, karena waktunya akan tiba, Tuhan akan mengangkatmu, dan ketika itu terjadi tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Saudara-saudara, jika mungkin saat ini kita sedang berada dalam tekanan, mungkin kita sedang mendapatkan penghinaan, rasanya mungkin sakit saudara-saudara, atau direndahkan. Puji Tuhan, bisakah kita mengatakan puji Tuhan? Kenapa? Karena itu adalah kesempatan untuk merendahkan hati saudara. Luar biasa. Kesempatan untuk merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Saudara-saudara, ketika kita mendapatkan hal seperti itu saudara-saudara, mari kita akan sungguh-sungguh jangan menjadi kecewa. Jangan menjadi kecewa. Itu adalah kesempatan terhadap semuanya itu saudara-saudara. Kesempatan seperti ibarat mutiara yang terindah, pemberian Tuhan, dan jangan dibuang. Ya, jadi saudara-saudara, ketika kita mengalami seperti direndahkan, penghinaan dan sebagainya, bisakah kita mengatakan, wah ini kesempatan seperti mutiara yang terindah, pemberian Tuhan. Bisakah kita seperti itu? Saudara-saudara, mari saat ini kita akan sungguh-sungguh ambil kesempatan ini. Karena saudara dan saya saat itu sedang mengosongkan diri seperti Kristus merendahkan hati. Tahukah saudara bahwa kerendahan hati adalah kunci terobosan. Kalau saudara ingin melihat mukjizat Allah, ya, pertolongan Tuhan, kerendahan hati adalah kunci terobosan. Kerendahan hati bagi Tuhan lebih berguna daripada talenta yang luar biasa. Saudara-saudara, bukan itu yang utama. Memang saudara-saudara, dalam pelayanan perlu talenta yang luar biasa. Tapi yang paling dibutuhkan adalah kerendahan hati. Biarkan Tuhan menggunakan hidup kita bagi kemuliaannya. Yang ketiga saudara-saudara, pastikan hidupmu berjalan dalam kebenaran. Pastikan hidupmu berjalan dalam kebenaran. Tahukah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dia dapat melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Samuel pasal 2 berbunyi demikian. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Perhatikan di situ. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Saudara-saudara, Tuhan bisa saja membuat kita cepat untuk diberkati, gampang saudara-saudara buat Tuhan. Tuhan bisa saja membuat cepat kita mungkin kehilangan segala sesuatu, bisa. Karena Tuhan berkuasa. Di dalam ayat 8, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Dia sanggup untuk menolong kita. Dia bisa menegakkan orang yang hina dari dalam debu dikatakan. Dan mengangkat orang yang miskin dari dalam lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Itu bisa. Karena Tuhan berkuasa. Ayat 9. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Bukan karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh kebenaran kita akan ditinggikan. Oleh kebenaran kita juga akan diangkat oleh Tuhan. Sebab promosi itu datangnya dari Tuhan. Mari kita akan sungguh-sungguh senantiasa ya, memandang kepada Tuhan. Fokus kita memandang kepada Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang mengosongkan diri bagi Tuhan.
karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Marilah kita memiliki kerendahan hati, saudara-saudara. Karena Tuhan hanya dapat mengerjakan banyak hal yang luar biasa di dalam hidup orang-orang yang rendah hati. Mungkin saat ini kita sedang direndahkan, mungkin saat ini kita sedang mengalami penghinaan. Jangan balas itu, jangan pernah menjadi kecewa. Saudara-saudara, tetapi inilah kesempatan untuk benar-benar kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kerendahan hati adalah sarana Tuhan untuk menggenapkan rencananya dalam hidup orang percaya. Puji nama Tuhan. Rupanya saudara-saudara, Tuhan sangat tertarik dengan orang-orang yang rendah hati. Rencana Tuhan akan digenapkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, rencana Tuhan tidak akan gagal karena saudara dan saya ada di dalam Dia. Itu sebabnya kalau saat ini saudara sedang mengalami beban, pergumulan, kekecewaan, jangan kita menjadi lemah, tetapi mari kita akan terus bersemangat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita datang ke dalam dunia ini, saudara, kita dilahirkan, kita tidak membawa apa-apa. Dan saat kembali pun saudara dan saya, kita tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa adalah hati hamba. Kerendahan hati, saudara. Kerendahan hati. Kalau saat ini saudara dan saya, kita semua memperoleh anugerah Tuhan untuk kita diselamatkan. Itu pun oleh karena kebaikan Tuhan. Bukan oleh karena kita cukup layak. Tetapi saudara dan saya sudah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan hal ini saudara-saudara, Yesus lakukan. Dia mengosongkan dirinya. Dia tinggalkan surga yang mulia. Dia tinggalkan kenyamanan, kemegahannya. Untuk saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita akan sungguh-sungguh berkomitmen di hadapan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan ku tak membawa. Haleluya. Ku tak membawa. Haleluya Yesus. Apapun juga. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku datang. Hidup kami oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Keberadaan kami oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah dalam kami ya Yesus. Haleluya. 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 Inilah menjadi komitmen kami ya Tuhan. Inilah yang ku punya. Haleluya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Inilah yang ku punya. Yang ku punya. hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak di antara kita yang ketika kita berada dalam tekanan,
saat-saat kita merasakan penghinaan, perkataan yang sangat menyakitkan. Ada banyak di antara kita yang begitu kecewa. Tetapi sesungguhnya saudara, kita sedang mengosongkan diri ketika kita bertahan. Ketika kita tidak menjadi lemah, ketika kita tidak menjadi kecewa. Saudara dan saya memiliki satu kesempatan untuk merendahkan hati kita. Dan kita boleh sungguh-sungguh melihat kuasa Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita akan mengalir. Kalau ada di antara kita yang saat bisa mengalami hal ini, mari pandang kepada Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat. Pandang kepada Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kita. Hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Apapun yang orang lain katakan, kita tidak perlu peduli. Karena di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat dikasihinya. Itu sebabnya dia mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan kepada Tuhan, inilah yang kupunya Tuhan. Hati hamba saat ini, haleluya, haleluya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami berdoa buat seluruh jemaatmu saat ini ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus akan berbicara di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus baharui hati kami. Di dalam nama Yesus Engkau balut setiap hati yang terluka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedia untuk merendahkan hati kami ya Tuhan. Sebagaimana Engkau Allah yang sudah mengosongkan diri dan merendahkan hati ya Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa, Engkau berikan kekuatan yang baru bagi kami semua ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Boleh berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang sudah mengosongkan dirinya bagi kita. Haleluya. Wow, luar biasa. Saya sangat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Kita belajar boleh merendahkan hati kita. Pemazmur berkata, hati yang hancur dan remuk Tuhan tidak pandang hina. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hidup kita Bapak Ibu, firman Tuhan tadi katakan, Tuhan memberikan dirinya sendiri bagi kita. Apalagi yang kita butuhkan. Oh haleluya, luar biasa Tuhan Yesus bagi kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pagi hari ini adakah yang pertama kali hadir di tengah-tengah kita? Terima kasih untuk kehadiran dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudari meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada yang masih mengikuti ibadah online pada hari ini, tapi tetap semangat untuk mengikut Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini pengumuman kita yang pertama Bapak Ibu untuk ibadah komisi dan KKA tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dijalankan. Kemudian seperti biasa pada hari Selasa, kaum wanita jam 12 siang, kaum pria jam 6 sore hari Rabu, dan remaja, youth, kaum muda tetap dilaksanakan pada hari Minggu jam 10 pagi. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan mengumumkan untuk hasil dari rapat guru-guru sekolah minggu. Mulai hari ini kami sudah sepakat mengingat kondisi Cisarua yang masih zona merah dan ada anak-anak juga yang terpapar. Jadi
kami sepakat mulai hari ini ibadah sekolah minggu dilaksanakan online kembali. Jadi Bapak Ibu, mari dukung anak-anak untuk mengikuti ibadah online di rumah dengan channel dari sekolah minggu kita di YouTube dan juga link dari Superbook. Ada 2 link. Dan kami menghimbau karena mengingat kondisi saat ini, kami menghimbau untuk anak-anak untuk tidak dibawa di dalam ibadah umum. Ya. Ini untuk pengumuman kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Saya diberkati tadi dengan satu statement, kejarlah hati Tuhan dan lakukanlah tujuan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak akan ragu, amin. Karena Tuhan kita yang memegang kehidupan kita dan Dia telah mengosongkan dirinya bagi kita. Mengakhiri ibadah kami pagi siang hari ini, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, hati kami mengucap syukur. Sorak-sorai bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk waktu, kesempatan yang Kau berikan kepada kami, baik dalam kesehatan, dalam beribadah kepada Engkau. Dan hari ini Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai. Mengurapi kami, memberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong terus kehidupan kami manusia biasa, kami hanya perlu kekuatan yang dari Tuhan. Kami perlu perlindungan dari Tuhan. Kami perlu segala sesuatunya yang dari Tuhan. Dalam situasi kondisi seperti ini Tuhan, kami hanya bergantung kepada Engkau. Terima kasih untuk para hamba-Mu sudah melayani pada siang hari ini. Engkau mengurapi mereka, makin mereka lebih heran. Terima kasih untuk sidang jemaat-Mu yang sudah Kau hentar sampai ke tempat ini hingga pada siang hari ini di penghujung ibadah kami ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, baik dalam kesehatan, baik dalam ekonomi, dalam rumah tangga, pekerjaan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mengasihi sidang jemaat-Mu yang siang hari sudah hadir semua. Berkati pelayan-pelayan-Mu semua, hamba-hamba-Mu baik itu worship leader, para singer, Tuhan, para pemain musik, bahkan hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, pelayan LCD dan lain sebagainya. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Sebentar kami boleh pulang, pimpinlah perjalanan kami, untuk bungkus dan kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama ada berkat, mari kita akan berkomitmen dengan Tuhan. Mari dengan iman katakan bersama-sama. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pusatkan hatimu, pikiranmu yang mengurapi engkau, memberkati engkau dan memakai engkau dimanapun engkau berada dan tinggal. Haleluya. Haleluya. Imataka hambaya sikirala umalaya sikarala taku. Umana hambaya tikara sandakalamakum. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, diberkatilah engkau siang hari ini. Karena engkau beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kita sapa, kita sembah, kita muliakan, kita agungkan dalam satu nama. Di atas segala nama itu Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah engkau mbak berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Terimalah damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita senantiasa membimbing, mengurapi dan pimpin engkau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua orang percaya di awan-awan. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.